dampak akibat kebijakan SDA Prabowo Subianto. Sebelumnya sudah ada Malaysia dan Singapura yang berpotensi terkena dampak. Oh, Kali ini Filipina dan Thailand harus ikut sengsara akibat gak bisa mengimpor sumber daya dari Indonesia. ternyata Akibatnya kedua negara ini Malaysia doang loh, Dan. berpotensi mengalami krisis ekonomi. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Oke. Ini gila lur, ini berita sangat luar biasa. Bapak Prabowo dengan kebijakannya yang sangat ditentang oleh Malaysia, kini bukan hanya Malaysia, bahkan Filipina dan juga Thailand juga kena dampaknya lur. Gimana dampak itu yang sebenarnya? Langsung saja kita cek video sama-sama. Cek itu. Ketergantungan kepada Indonesia. Ya. Indonesia dikenal sebagai kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Gak Oh, heran keren. tanah air punya keunggulan di berbagai sektor termasuk sumber daya alam yang melimpah. Buktinya banyak negara tetangga yang masih bergantung kepada bumi pertiwi. Sebut saja Filipina dan Singapura yang cuma bisa mengimpor sumber daya dari Indonesia. Contohnya adalah tembaga yang rajin diboyong kedua negara di setiap tahunnya. Negeri Lubung Padi dan negeri Singa bahkan membeli tembaga sampai belasan ton dari Indonesia. Gila, belasan Sementara ton, ya. itu, ketergantungan serupa juga dirasakan oleh Thailand. Negeri Gajah Putih diketahui kerap mengimpor bahan bakar mineral dari produsen tanah air. Sebab Thailand membutuhkan banyak pasokan untuk keperluan industri seperti makanan serta biodiesel. Ya. Pada tahun 2020, nilai impor bahan bakar mineral dari Indonesia mencapai 1,28 juta dolar US. Gila. Di sisi lain, negara tetangga diprediksi akan terkena masalah jika terus bergantung kepada Indonesia. Pasalnya, mereka bakal terdampak oleh kebijakan baru dari Prabowo Subianto. Sang presiden telah mengesahkan peraturan untuk menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri. Selain itu, dirinya juga nggak melarang ekspor ke pihak manapun selama 1 tahun penuh. Hal ini dilakukan Pak Prabowo demi mendorong ekonomi nasional di tahun 2025. Seperti diketahui, sang presiden memang target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Gak cuma itu, RI juga berambisi memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat, baik Itulah melalui yang hebat pembiayaan dari Bapak pembangunan, Prabowo, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, stabilitas nilai tukar, Selalu ujar untuk sang masyarakat presiden. Indonesia, ya. Kurangnya sekutu untuk tingkatkan ekonomi. Ketegasan Prabowo Subianto menghentikan keran ekspor dinilai sangat merugikan Thailand. Pasalnya, negeri Gajah Putih tersebut gak punya sekutu ekonomi yang besar di kawasan ASEAN. Selama ini Thailand sangat bergantung pada mitra dagang utamanya yakni Amerika Serikat. Menarik. Dilansir Mereka dari lagi World goyang Bank, sekarang. nilai perdagangan negeri Gajah Putih ke Amerika Serikat menyentuh angka 72 miliar US dollar. Wow. Selain itu, negeri Seribu Pagoda juga menjalin hubungan dagang erat dengan Uni Eropa. Bahkan total perdagangan barang kedua negara di tahun 2023 mencapai 42 miliar US dollar. Gila. Benua Biru menjadi mitra dagang terbesar keempat bagi Thailand dengan kontribusi 7% dari total perdagangan. Buktinya, Thailand mencatat impor barang dari Uni Eropa senilai 15,7 miliar dolar. Padahal Amerika Serikat dan Uni Eropa tengah dilanda masalah ekonomi. Pasalnya, kebijakan Donald Trump yang tiba-tiba menabuh genderang perang tarif membuat banyak negara was-was. Situasi tersebut juga berdampak pada tetangga Indonesia di utara Filipina. Negeri mutiara dari timur tersebut diketahui sangat bergantung pada kerjasama ekspor dengan benua biru. Negeri Pajen tersebut telah mencatat total perdagangan senilai 17 miliar US dollar dengan benua biru pada 2023. Angka ini menunjukkan kuatnya hubungan dagang kedua pihak. Selain itu, sebagai mitra dagang terbesar, Amerika Serikat memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi Filipina. Terlebih Presiden Bongbong Marcos dikenal sebagai pemimpin yang pro-Amerika. Selama dipimpin Rodrigo Duterte, negeri Mutiara Laut Timur menjalin hubungan erat dengan Cina. Namun setelah tampuk kekuasaan berpindah, hubungan Filipina dan Amerika kembali menguat. Buktinya pada tahun 2023, negeri Paman Sam adalah pasar terbesar bagi produk asal Filipina. Negeri Pajen mencatat pendapatan sebesar 12,4 miliar US dollar dari ekspor komoditas ke Amerika. Ya lur ya, ternyata yang kena kebijakan Bapak Prabowo bukan hanya Malaysia, bahkan Thailand dan Filipina pun mengalami krisis ekonomi di negaranya masing-masing karena memang kebijakan Bapak Prabowo yang ingin membesarkan dan juga membuat masyarakat Indonesia semua tercukupi lur ya.
Yang penting dipentingkan oleh Bapak Prabowo di sini, gue pengen tahunya adalah yang penting untuk bangsa Indonesia dulu dan masyarakat Indonesia, baru untuk negara lain. Itulah kebijakan Bapak Prabowo yang luar biasa ya. Sampai tidak mau lagi mengekspor nikelnya ke luar negeri. Karena memang itu akan membuat secara masyarakat Indonesia itu sendiri, Lur. Tapi dengan kebijakan Bapak Prabowo seperti ini, masyarakat Indonesia harus mendukungnya sepenuh hati, Lur. Karena memang apapun yang diputuskan oleh Bapak Prabowo adalah sebuah kebijakan yang untuk rakyat Indonesia dan kemajuan bangsa Indonesia ke depannya, Lur ya. Keren. Kita lanjut. Potensi alami kemunduran. Siapa lagi yang potensial kemunduran? Kebijakan Indonesia disebut akan membuat Filipina dan Thailand mengalami kemunduran. Negeri Gajah Putih dinilai akan mendapatkan dampak negatif paling besar. Pasalnya, Thailand diprediksi akan menghadapi krisis ekonomi dalam waktu dekat. Wow. Buktinya terlihat dari sektor ekspor negeri Gajah Putih yang mengalami penurunan sebesar 10% di September 2024. Belum lagi, industri otomotif Thailand juga mengalami penurunan penjualan sebesar 37%. Padahal negeri Gajah Perang ini menjadi pusat produksi mobil terbesar di Asia Tenggara. Besar, Lur. Nasib sial Thailand juga kembali diperburuk dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Nah, itulah yang Tercatat ditakutkan mereka Bapak hanya Prabowo, mengalami ya. kenaikan sebesar 1,5% di tahun 2024. Selain Thailand, Filipina juga mendapatkan dampak besar dari kebijakan Indonesia. Negeri lumbung padi ini gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi yang mereka inginkan. Tercatat Filipina hanya tumbuh sebesar 5,2% dari target paling rendah sebesar 5,4%. Belum lagi indeks saham milik negeri Mutiara Laut juga turun sebesar 0,3%. Di lain sisi, situasi ini justru berbanding terbalik dengan nasib Indonesia. Kebijakan baru Prabowo justru membawa Indonesia mengalami peningkatan ekonomi yang signifikan. Itu luar Tercatat biasa, ya. produk domestik bruto Indonesia meningkat hingga 5,1% di sepanjang tahun 2024. Keren. Belum lagi tanah air juga kecipratan banyak manfaat setelah masuk BRICS. Pasalnya, Indonesia memiliki kedekatan dengan negara-negara seperti Brazil, Cina, dan Rusia. Negara-negara besar, Hal ini ya. dinilai akan menjadi lonjakan besar bagi perdagangan Indonesia. Pasti. Alasannya karena negara-negara tersebut memiliki pengaruh besar dalam perdagangan dunia. Oleh karena itu, BRICS harusnya bisa Indonesia manfaatkan sebagai ruang strategis untuk berkembang. Pasti itu. Tanggapan media asing. Ya, Lur ya, itulah kecerdasan dari seorang Bapak Prabowo. Dia sengaja masuk bridge agar mempunyai partner-partner dagang atau bisnis antar negara yang negaranya sangat-sangatlah besar, Lur ya. Itu akan menjadi sebuah keuntungan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Karena memang Bapak Prabowo dengan kecerdasan ekonominya, dia dapat melihat peluang-peluang hebat untuk negara Indonesia, Lur ya. Dan sekarang kita lihat sendiri aja, Thailand dan Filipina mengalami kemunduran dalam ekonomi negaranya, tapi Indonesia malah meningkat di tangan Bapak Prabowo. Apalagi ditambah dengan anggota-anggota BRICS yang sekarang adalah banyak sekali negara-negara besar yang tergabung dalam anggota BRICS. Itu memudahkan Bapak Prabowo untuk menjalin hubungan antara hubungan dagang, diplomasi, dan juga banyak lagi lainnya. Itu sangatlah luar biasa dan langkah yang menakjubkan kalau menurut Balur. Kita lanjut. Kebijakan terbaru Prabowo Subianto sukses mengundang decak kagum publik internasional. Pasti. Beberapa di seluruh dunia turut menyoroti langkah sang presiden. Salah satunya hadir dari surat kabar ternama, yakni The Financial Times. Media asal Inggris tersebut kagum dengan keputusan berani Pak Prabowo untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Ya. Indonesia secara tak terduga memangkas suku bunga dan menurunkan proyeksi pertumbuhan, tulis The Financial Times. Ujian serupa juga datang dari media Asia Pasifik, yakni East Asia Forum. Portal berita tersebut dibikin kaget dengan rencana pertumbuhan ekonomi tanah air yang digagas RI1. Menurut East Asia Forum, ambisi tersebut sangat visioner dan berpotensi sukses. Apalagi, Pak Prabowo punya strategi untuk menggembleng perkembangan industri dalam negeri. Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah menegaskan keinginannya untuk menghidupkan kembali industrialisasi Indonesia guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang ambisius, tulis media tersebut. Ya, Sementara kecerdasan itu, seorang Bapak situs berita Prabowo, asal Asia Tenggara nggak mau ketinggalan menyorot Pak Prabowo. Media ASEAN Briefing menganggap rencana sang presiden bakal segera tercapai. Terlebih lagi, Indonesia telah resmi menjadi anggota BRICS beberapa waktu lalu. Hal ini dianggap sebagai langkah baru untuk menyukseskan perkembangan ekonomi di masa depan. Sebab bumi Nusantara punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan negara-negara besar.
Mantap ya. Keanggotaan BRICS memberi Indonesia akses ke pasar di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang sejalan dengan strateginya untuk memperluas hubungan perdagangan non-tradisional, tulis ASEAN Briefing. Ya itulah lur ya, kecerdasan dari seorang Bapak Prabowo yang ingin sekali bangsa Indonesia menjadi negara emas di tahun 2045 nanti lur ya. Karena memang kecerdasan Bapak Prabowo dalam mengelola negara itu seperti Bapak Soekarno lur ya. Dia melakukan banyak kunjungan dan banyak persahabatan dengan negara-negara besar agar bisnis dan impor antara negara itu dapat berjalan dengan baik dan juga dengan lancar loh ya, karena memang yang disasar oleh Bapak Prabowo adalah negara-negara besar di dunia ini seperti Brazil, Rusia, Cina, dan juga banyak lagi yang lainnya di anggota BRICS. Itulah sangat luar biasa dari kebijakan-kebijakan dari Bapak Prabowo. Gimana menurut kalian? Sekian Raisen Rego kali ini lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.